Eropa merupakan sekutu terdekat Amerika Serikat. Akan tetapi, Amerika Serikat berencana menggunakan Eropa sebagai medan perang untuk perang dingin melawan China. Di satu sisi, Eropa adalah sekutu terdekat Amerika Serikat. Sementara di sisi lain, Eropa adalah mitra perdagangan besar China. Beberapa negara Eropa ingin mendukung China, sementara beberapa lainnya membuat keputusan aman dengan mendukung teman mereka, yaitu Amerika Serikat. Dan ini telah menyebabkan masalah internal. Tetapi pertanyaannya adalah apakah Eropa akan mendukung Amerika Serikat atau ada kejutan baru dari Eropa kali ini. Dan di episode kali ini, kita akan membahas bagaimana Eropa enggan mendukung Amerika Serikat. Juga mengapa Eropa ingin berdiri bersama China bukan dengan sekutu terdekatnya Amerika Serikat. Dan bagaimana perang dingin ini akan berakhir. Eropa saat ini tengah berada di tepi kekacauan karena menjadi medan pertempuran di perang dingin antara Amerika Serikat dan China. Bagi Eropa, memihak juga hampir tidak mungkin. Eropa tidak dapat memutuskan akan berdiri dengan siapa. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen tampaknya berdiri di sisi Amerika Serikat. Beliau kerap mengkritik persahabatan China dengan Rusia dan mengusulkan gagasan pengurangan resiko. Sementara von der Leyen berbicara negatif tentang China, Presiden Prancis Emmanuel Macron tampaknya memiliki pendekatan yang berbeda dalam masalah ini. Macron mengatakan bahwa Eropa harus menghindari konflik antara Amerika Serikat dan China atas masalah Taiwan baru-baru ini. Beliau juga berbagi keinginannya dengan Presiden Afrika Selatan tentang bergabung dengan BRICS. Lantas, mengapa Eropa tidak bisa memutuskan dengan siapa akan berdiri adalah karena terjadi perbedaan di internal. Para pemimpin tidak dapat mengambil keputusan. Beberapa mungkin mendukung China dan beberapa lainnya mendukung Amerika Serikat. Karena mereka yang mendukung China dan mereka yang mendukung Amerika Serikat masing-masing memiliki alasan. Mereka tidak mungkin mendukung siapapun di dalam konflik demi kebaikan mereka sendiri. Sejarah membuktikan bahwa Eropa mendukung Amerika Serikat dalam setiap konflik, bahkan tanpa mengetahui sepenuhnya penyebab konflik tersebut. Namun untuk pertama kalinya Eropa ragu-ragu. Bahkan jika Eropa tidak mendukung siapapun kali ini, Eropa masih digunakan sebagai medan pertempuran dalam perang dingin antara Amerika Serikat dan China. Tetapi keraguan kali ini menyatakan banyak hal tentang konflik antara Amerika Serikat dan China. Memilih Eropa sebagai medan pertempuran dalam perang dingin tentu merupakan pilihan yang cerdas, karena Amerika Serikat tahu bahwa Eropa akan kesulitan dalam mencari tahu di mana letak kepentingannya. Perang dingin berasumsi bahwa selatan global akan menjadi medan perang untuk perang dingin, tetapi Amerika Serikat secara khusus memilih Eropa karena beberapa alasan. Dan sekarang tampaknya Indo-Pasifik menjadi pilihan yang lebih baik karena Amerika Serikat meyakini bahwa beberapa negara akan mendukungnya. Akan tetapi tujuan akhirnya adalah Eropa. Eropa adalah sekutu terdekat Amerika Serikat dan mitra dagang terbesar China. Amerika Serikat memiliki akar kekuatan di Eropa dan Amerika Serikat sangat tahu bahwa Eropa akan berada di dalam konflik jika harus memilih pihak antara China atau Amerika Serikat. Jika Eropa memihak China, berarti melindungi ekonomi dan bisnis. Dan jika memihak Amerika Serikat, berarti memenuhi kewajiban persahabatan. Eropa mengimpor barang senilai 626 miliar euro dari China. Dengan total 21% impornya berasal dari China. Sementara Amerika Serikat hanya 12%. Impor Eropa dari China selalu meningkat karena permintaan barang dari China juga meningkat. Semakin banyak perusahaan teknologi tinggi China atau industri lainnya semakin kuat, maka semakin banyak perhatian yang didapat dari seluruh dunia. Dan bagi Eropa, tidak berdiri dengan China berarti mengakhiri hubungan perdagangan, dan itu adalah sesuatu yang tidak dapat dibeli oleh siapapun. Tetapi di sisi lain, Eropa juga tidak mampu untuk kehilangan Amerika Serikat sebagai sekutunya. Sering juga dikatakan bahwa meskipun hubungan antara Eropa dan Amerika Serikat tidak kuat, Eropa masih mengkhawatirkan Amerika. Seperti yang ditulis di Economist bahwa Eropa tidak dapat melawan Amerika Serikat karena berbagai alasan.
Selain itu, banyak negara Eropa adalah bagian dari NATO, dan itu membuat Eropa berdiri bersama Amerika Serikat apapun yang terjadi. Adalah hal yang kontroversial untuk mengatakan bahwa alasan mengapa negara-negara dipaksa bergabung dengan NATO adalah karena Amerika Serikat akan menggunakannya suatu nanti. Tetapi, melihat situasi ini, pernyataan kontroversial itu tampaknya ada benarnya, karena kepentingan Eropa terletak pada China. Alasan mengapa untuk pertama kalinya dalam sejarah, Eropa tidak mendukung Amerika Serikat adalah karena Eropa tidak menginginkannya. Karena untuk pertama kalinya, gabungan negara-negara ini memiliki pendekatan yang berbeda terhadap kebijakan luar negeri mereka. Persaudaraan China membantu Eropa menjalankan ekonominya, dan kekuatan Eropa terletak pada ekonominya. Perang dingin akan mempengaruhi hubungan perdagangan antara Eropa dengan China. Amerika Serikat akan membatasi hubungan perdagangan, dan itu akan sangat mempengaruhi Eropa lebih dari China. Dan ini akan membawanya ke dalam situasi catch-22 yang problematis. Dan sekarang pertanyaannya adalah dengan siapa Eropa akan berdiri. Jika kita berpikir dari perspektif Eropa, maka kita akan merasa sulit untuk memutuskannya. Tetapi menurut para ahli, Eropa akan terus berpindah pihak sesuai dengan situasinya, yaitu berdiri dengan China dan Amerika Serikat dari waktu ke waktu. Akan tetapi itu tidak mudah, karena di tahun-tahun mendatang, Eropa akan menemui dirinya terjebak dalam konflik yang sangat buruk. Digunakan sebagai medan pertempuran untuk perang dingin akan membuat segalanya menjadi sangat sulit bagi Eropa, karena akan menjadi bagian dari konflik. Dan bagi negara seperti Prancis yang tidak mendukung Amerika Serikat akan menjadi masalah yang lebih besar lagi. Satu hal yang tidak bisa diabaikan adalah bahwa perang dingin ini adalah perang dingin pertama di abad 21, di mana teknologi manusia telah menjadi lebih berbahaya. Perang dingin dapat berubah menjadi perang panas, dan masalah tidak terkendali. Kita semua hanya bisa berharap semua bangsa untuk menemukan perdamaian satu sama lainnya. Dan penting untuk digarisbawahi bahwa keengganan Eropa untuk mendukung Amerika Serikat membuktikan perubahan tatanan dunia. Di masa lalu, kapanpun Amerika Serikat membutuhkan dukungan suatu negara, negara tersebut selalu siap membantunya. Tetapi kali ini tidak demikian. Mengapa negara-negara selalu membantu Amerika Serikat di masa lalu adalah karena saat itu Amerika Serikat adalah satu-satunya negara adidaya yang hampir mengendalikan dunia dan mendominasinya. Tetapi sekarang banyak hal telah berubah. Perang Dunia terakhir terjadi ketika Amerika Serikat memiliki dominasi besar. China telah mengubah tatanan kekuatan yang tidak pernah dibayangkan oleh Eropa, hingga mengalami kesulitan untuk memutuskan apakah mendukung Amerika Serikat atau tidak. Kekuatan Amerika Serikat memudar dan bahkan tidak dapat dikonfirmasi apakah Amerika Serikat akan mempertahankan kekuatannya dalam jangka panjang. Jika ada negara yang membantu Amerika Serikat dalam perang dingin dan Amerika Serikat kalah dalam perang dingin tersebut, maka negara yang membantunya juga akan berada di pihak yang kalah. Hal ini pada akhirnya akan mengakibatkan dunia terbagi menjadi dua pihak. Lantas siapa yang akan memenangkan perang dingin ini? China sedang mengerjakan banyak inisiatif seperti dedolarisasi dan mengubah tatanan dunia. Dan mengapa negara seperti Prancis condong ke China adalah karena ia telah mengubah tatanan dunia. Dan ketika Amerika Serikat kehilangan dominasinya di selatan global, maka Amerika Serikat juga akan kehilangan dominasinya di Eropa. Dan begitu Eropa secara resmi mengumumkan bersama China, itu akan menjadi paku terakhir di peti mati dominasi Amerika Serikat. Tidak ada yang bisa memastikan berapa lama perang dingin ini dapat berlangsung. China memiliki kekuatan untuk melawan perang dingin ini. Bahkan jika negara-negara tidak mendukungnya, China masih dapat mengelola posisinya di dunia. Tetapi apakah Amerika Serikat memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan perang dingin yang telah dimulainya? Jadi bagaimana menurut Anda? Di manakah Eropa akan bersikap? Dan apa arti sikap Eropa bagi tatanan dunia? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.